Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes SNBT tahun 2023 untuk pengetahuan kuantitatif pada materi bilangan. Soal yang pertama, jika diketahui A sama dengan setengah C sama dengan B tambah 2, dan B sama dengan min 2A tambah 6, maka nilai dari akar BC per A kuadrat adalah. Nah, di sini kita diberikan 3 buah persamaan. Pada persamaan yang pertama, diketahui bahwa A itu sama dengan setengah C. Nah, kalau kita perhatikan persamaan yang kedua dan yang ketiga, nah, persamaan yang ketiga itu memuat nih nilai A ya. Nah, memuat A di sini. Sehingga nilai A yang diketahui di sini bisa kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Nah, kita tuliskan B sama dengan min 2A tambah 6. Sehingga min 2A itu artinya adalah min 2 yang dikalikan dengan A. Maka min 2 dikali, nah ganti ya nilai A-nya di sini dengan setengah C, kemudian ditambahkan dengan 6. Nah, karena ini adalah dalam bentuk perkalian, maka ini bisa langsung kalian bagi. Min 2 dibagi 2, itu hasilnya adalah min 1. Min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1, kali C hasilnya adalah min C, kemudian ditambahkan dengan 6. Nah, kita dapatkan untuk nilai B. B sama dengan min C tambah 6. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita lihat lagi untuk persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua, C sama dengan B tambah 2. Nah, tadi kita sudah mendapatkan untuk nilai B-nya, yaitu min C tambah 6. Sehingga nilai B-nya bisa kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Oke, kita tuliskan C sama dengan ganti B dengan min C ditambahkan dengan 6, kemudian ditambahkan dengan 2. Ya. Nah, kita selesaikan dulu C sama dengan min C. Nah, 6 kita tambah 2, itu hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan, karena di sini ada C, ini juga ada C, jadi kita kelompokkan C. Nah, C yang berada di sebelah kanan, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Karena negatif, pindah ruas jadi positif C sama dengan 8. C ditambah C itu sama dengan 2C. Nah, kemudian ya, C tambah C tadi 2C sama dengan 8. Maka C saja tentu 8 kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan nilai C-nya adalah 4. Nah, nilai C yang kita dapatkan tadi, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan yang pertama tadi ya. Jadi kita masukkan, nah, karena kita udah dapat nih nilai C-nya. Jadi min C berarti min 4 ditambahkan dengan 6. Maka min 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B-nya 2, nilai C-nya adalah 4. Sekarang kita tinggal cari nilai A-nya. Kembali ke persamaan yang tadi, bahwa A sama dengan setengah C atau setengah kali C. Maka setengah ya kita kalikan dengan C-nya di sini adalah 4. Setengah kali 4 artinya adalah 4 dibagi 2 ya, atau setengah dari 4. Setengah dari 4 itu adalah 2 atau 4 per 2. Nah, kita dapatkan lagi nilai A-nya itu adalah 2. A-nya sudah didapatkan, nilai B-nya juga sudah, nilai C-nya juga sudah. Sekarang tinggal menentukan nilai dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari akar BC per A kuadrat. Nah, kalian tinggal masukkan saja nilainya. BC artinya B kali C. B-nya di sini adalah 2, ya. Kemudian C-nya adalah 4. Maka 2 kali 4 kita bagi dengan A kuadrat. A kuadrat, karena A-nya 2, maka 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, di sini kalian tidak perlu kalikan ya, atau akar 2 kali 4 kan 8, atau akar 8. Tapi kalian bisa langsung tarik akarnya, karena ini sudah dalam bentuk perkalian, jadi boleh menarik akarnya satu-satu. Akar yang kita tarik yang bisa ditarik akar dulu ya. Jadi akar 4. Nah, akar 4 itu kan adalah 2. Baru kemudian akar 2. Nah, akar 2 ya tetap saja akar 2. Kemudian kita bagi dengan 4. Nah, 2 ini kan bisa sama-sama bagi 2, maksudnya ini kan 2, ini 4 gitu ya. Jadi bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga kita dapatkan 1 per 2 akar 2. Nah, kalau kita cek jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, hasil dari 0,125 ditambah 1 per 5 dikalikan dengan 0,625 dikurangkan dengan 25%, hasilnya adalah. Oke, kita tulis ulang dulu nih soalnya.
Nah, perhatikan ya, di sini kan operasinya ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pengurangan. Tidak ada kurung di sini, jadi kalian harus hati-hati. Ingat ya, ka, ba, taku. Kali dulu atau bagi dulu, kemudian tambahkan atau kurangkan setelahnya. Jadi, yang perlu kalian selesaikan terlebih dahulu adalah bentuk operasi perkalian. Jadi, ini harus dikali dulu, gitu ya. Nah, kita tulis dulu yang tadi ya, 0,125 ditambah. Nah, karena ini perkalian, jadi kalian bisa langsung bagi nih. 0,625 bagi 5, itu kan hasilnya adalah 0,125 ya. Jadi 1 dikali 0,125 itu hasilnya adalah 0,125. Kemudian kita kurangkan dengan 25%, itu artinya adalah 25/100. Oke, nah ini kan bisa kita jumlahkan ya, 0,125 tambah 0,125 itu hasilnya adalah 0,2, ya 0,25. Kemudian kita kurangkan dengan, nah 25/100 ya, 25/100 itu juga sama dengan 0,225. Sehingga 0,25 dikurang 0,25 hasilnya adalah 0. Sehingga jawaban yang benar tentu saja adalah yang C. Nah, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah, nah mana di antara bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi oleh 5. Untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini tentu kalian harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 3. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka pembentuknya merupakan kelipatan 3. Nah, itu harus kalian ingat. Sedangkan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 5 adalah angka satuannya adalah 0 atau 5. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Ya, kita lihat yang pertama tadi angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita lihat apakah bilangan ini habis dibagi 3. Kita jumlahkan dulu angka pembentuknya. Angka pembentuknya di sini kan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa hasilnya? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Tambah 5, 15. Nah, 15 ini apakah kelipatan 3? Betul ya, 15 itu merupakan kelipatan 3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa angka ini atau bilangan ini habis dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat apakah dia habis dibagi oleh 5. Ciri-ciri yang habis dibagi oleh 5 itu adalah angka satuannya 0 atau 5. Kita lihat apakah angka satuannya 5, 0 atau 5. Nah, angka satuannya itu adalah 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan ini pasti juga akan habis dibagi oleh 5. Sehingga kita bisa tuliskan keterangannya. Ya, bilangan ini habis dibagi oleh 3 karena dia tadi angka pembentuk ya, jumlah angka pembentuknya merupakan kelipatan 3 dan dia juga habis dibagi oleh 5 karena angka satuan tanah juga 5. Kita lihat apakah jawabannya yang A. Nah, perhatikan lagi. Yang di sini yang diminta adalah habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Otomatis yang A-nya salah karena yang A itu dia habis dibagi 5. Yang diminta tidak habis dibagi 5 gitu ya. Oke, kita cek lagi yang kedua, bilangan yang kedua. Oke, kita coba jumlahkan lagi angka pembentuknya ya. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 20 tuh, 27. 1 tambah 3, 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 9, 27. Betul. Apakah 27 itu kelipatan 3? Iya, betul. Karena dia kelipatan 3, maka bilangan ini pastinya akan habis dibagi oleh 3. Sekarang kita cek, apakah angka satuannya itu 0 atau 5? Nah, angka satuannya itu ternyata bukan 0 dan bukan 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan ini habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi oleh 5. Ya, habis dibagi 3 karena angka pembentuknya, jumlah angka pembentuknya itu merupakan kelipatan 3. Tidak habis dibagi 5 karena angka satuannya itu bukan 0 ataupun 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, kalian bisa cek ya, misalkan kita ingin ngecek betul tidak ya, C itu jawabannya salah gitu ya. Coba
Kita tambahkan 1 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 0. Berapa hasilnya? Iya, 18. 18 itu apakah kelipatan 3? Betul. Sehingga angka ini habis dibagi oleh 3. Lihat angka satuannya. Nah, angka satuannya 0 di sini. Sehingga dia juga akan habis dibagi oleh 5. Nah, sehingga kesimpulan kita apa? Bilangan ini habis dibagi 3 dan habis dibagi oleh 5. Makanya tadi jawaban yang benar adalah yang B. Karena yang diminta habis dibagi 3, tidak habis dibagi oleh 5. Oke, berikutnya. Soal yang keempat. Jika P pangkat 2X sama dengan 4, maka P pangkat 3X tambah P pangkat min 3X per P pangkat 4X dikurang P pangkat min 4X adalah, kita tulis ya yang ditanyakan di sini. Nah, perhatikan yang diketahui di sini. Diketahui di sini kan adalah P pangkat 2X sama dengan 4, ya kan? Bentuk ini boleh kita tuliskan P pangkat X pangkat 2 sama dengan 4. Nah, karena bentuk saja yang berbeda ya, tapi nilainya sama. Karena X, nah jadi kalau bentuknya seperti ini ada pangkat lagi di luar kan, pangkatnya tinggal dikalikan. Sehingga kalau kita kalikan dia akan menjadi P pangkat 2X. Nah, sehingga hasilnya akan sama, nilainya sama gitu ya. PX pangkat 2 atau PX kuadrat gitu ya, sama dengan 4. Maka PX saja berapa? Iya, PX saja. Untuk menghilangkan kuadrat di ruas kiri, maka ruas kanannya harus diakarkan. Akar dari 4. Nah, karena akar 4 itu kan ada positif, negatif ya. Jadi kita bisa tuliskan PX sama dengan positif, negatif 2. Karena yang memenuhi ya, akar 4 itu adalah 2 dan min 2. Gitu ya. Kenapa? Karena 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Nah, min 2 dikali min 2 hasilnya juga 4. Jadi kita ambil yang positif saja. Ya, kita ambil yang positif. Nah, kita ambil PX-nya itu adalah 2. Nah, sekarang ini kan ada P pangkat 3X kan. Jadi kita bisa ganti ya, PX kayak tadi ya. Nah, kayak seperti ini, 3-nya kita letakkan di luar. Ini juga sama. X-nya di dalam, min 3-nya di luar. Kita bagi dengan ini juga sama. P pangkat 2X pangkat 2 dikurang P pangkat 2X pangkat min 2. Karena kenapa di sini 2X? Karena 2X dikali 2 hasilnya adalah 4X. Karena P pangkat 2X nilainya ada tadi 4. Sehingga kita bisa masukkan. Nah, PX tadi nilainya juga ada, yaitu 2 tadi ya. Sehingga kita bisa masukkan juga. Oke, kita masukkan. PX tadi berapa nilainya? Kita ambil yang positif ya. Berarti 2 pangkat 3. Ditambah juga sama 2 pangkat min 3 ya. Jadi PX ya. PX di sini nilainya adalah 2 tadi ya. Dibagi dengan P pangkat 2X di sini adalah 4. 4 pangkat 2 dikurang juga sama 4 pangkat min 2. Oke. 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah. Nah, 2 pangkat min 3 itu artinya adalah kita robah ke pangkat positif dulu ya. 1 per 2 pangkat 3 per. Kemudian 4 pangkat 2 itu adalah 16 dikurang. Nah, 4 pangkat min 2 robah lagi ke pangkat positif jadi 1 per 4 pangkat 2. Sama dengan 8 ditambah 1 per 2 pangkat 3 itu adalah 8 per 16 dikurang 1 per 4 pangkat 2 juga 16. Sama dengan, kayak kita hapus dulu ya, sama dengan. Nah, cara menjumlahkan bentuk bilangan dan pecahan seperti ini ya, gampang ya. Jadi kali silang. 8 kali 8, 64. 64 tambah 1, 65 per 8. Dibagi dengan, ini juga sama. 16 kali 16 itu 256. 256 dikurang 1, 255 per 16. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya seperti ini ya, biar kalian tidak ragu. 65 per 8 dibagi 255 per 16. Kan itu artinya ya. Nah, membagi pecahan dengan pecahan, yang pertamanya tetap bagi jadi kali, yang kedua kita balikkan. Nah, 16 ini bisa kita bagi 8, hasilnya 2. 65 ini sama-sama bagi 5 ya. 65 bagi 5 itu 13, 255 bagi 5 itu 51. Nah, kita tinggal kalikan. 13 kali 2 itu adalah 26 per 51. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, soal yang terakhir, nilai X yang memenuhi persamaan 1,5 pangkat 2X tambah 10 sama dengan 2,25 pangkat 2020 adalah, nah kita tulis ulang ya, ini soalnya. Oke, nah perhatikan, Nah, ini kan adalah bentuk eksponen ya, persamaan eksponen. Nah, jadi di sini kalian harus pastikan bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau ini 1,5, ini juga harus 1,5 ya. Jadi di sini
Kita tuliskan 1,5 pangkat 2X tambah 10. Nah, 2,25 itu sama juga dengan 1,5 pangkat 2. Nah, jadi 1,5 pangkat 2 itu adalah 2,25. Nah, supaya nanti bilangan pokoknya sama-sama 1,5. Nah, kemudian jangan lupa tadi ada pangkat juga di luar ya, 2020. Maka 1,5 pangkat 2X tambah 10 sama dengan, nah ini kan ada pangkat di dalam, pangkat lagi di luar, kalian tinggal kalikan. Sehingga kita dapatkan 1,5, 2, nah 2 dikali 2020 itu adalah 4040. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi pangkatnya tinggal kalian samakan saja ya. 2X tambah 10 sama dengan 4040. Nah, kelompokkan 2X sama dengan 4040. Nah, sehingga 10-nya kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan min 10. Maka 2X sama dengan 4040 dikurang 10 itu hasilnya adalah 4003, ya 4030. Sehingga kita dapatkan nilai X saja itu adalah 4030 dibagi 2. 4030 kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah 2015. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke, sahabat excellent, sangat gampang sekali ya. Nanti kita akan coba bahas lebih banyak lagi soal-soal untuk persiapan tes SNBT gelombang kedua. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.